Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalendra Bintang Purwijaya dengan NIM 2101666, mahasiswa Teknik Elektro dari Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas akhir saya. Di sini saya akan membuat denah dan instalasi rumah dari tugas saya yang sebelumnya. Di sini saya sebelumnya membuat tugas 2 ya di sini ya. Ada tugas 2 dan di tugas 2 ini saya membuat denah, ada dapur, kamar 2, garasi carport, teras, ruang tamu, ruang keluarga dan kamar mandi. Dan ini adalah denah untuk lantai 1 gitu. Dan di sini saya coba akan mengaplikasikannya menggunakan software AutoCAD gitu. Dan pertama di sini kita akan membuat dasar dari rumahnya dulu terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan skala 1:50 di kertas A3. Di sini ukuran kertasnya itu 29,7 kali 42 cm. Dan di sini saya akan langsung membuat saja denahnya. Dan di sini denahnya saya menggunakan rectangle. Dan untuk menggunakan rectangle ini kita tanpa mengeklik ini kita bisa langsung menggunakan keyboard, yaitu kita klik saja rectangle dan langsung muncul. Jika muncul kita enter, lalu kita klik diposisikan di mana kita ingin membuat titik untuk denahnya. Kita klik, kita tarik dan kita hitung berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Di sini saya menggunakan panjang 24 cm dan karena di sini saya menggunakan untuk rumah ukuran tanah 60 meter persegi. Dan di sini saya menggunakan skala 1:50. Jadi kita hitung di sini 24 cm, 10. Kita klik enter dan ya begini. Ini ada kesalahan sedikit, kita tarik bawah. Ini ya. Dan ini adalah fondasi awal dari rumahnya. Dan untuk itu kita akan membuat temboknya terlebih dahulu dengan cara kita memisah antara posisi ini tengah. Kita akan memisah sini karena di sini 10, jadi kita lihat posisi tengahnya adalah 5. Nah, kita potong di sini, ada titik perpotongan 5 di sini. Kita klik. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah, kita langsung saja membuat temboknya seperti ini. Dengan lebar tembok di sini saya 0,075. Untuk lebar kiri dan ke kanannya itu 1,5. Jadi 0,15, 0,15. Mohon maaf, ada kesalahan. Nah, kita buat lagi di sini 0,075. Nah, gini karena kita akan membuat rumah yang kira-kira ini terlalu kecil ya, mungkin kita buat menjadi 1. Kita akan buat di sini menjadi 1, 0,1 ya jadinya 0,1. Kita klik enter dan kita tarik ke bawah seperti ini. Kita cocokkan dengan sudut dan kita mencocokkan kursornya ya agar tidak terjadi ada kesalahan gitu. Karena kalau ada kesalahan gitu jadi akan tinggi sebelah gitu, akan mengangkat dia, tidak presisi di 90 derajat gitu. Sini kita jadikan 0,2. Kita enter, kita klik atas. Nah, seperti ini. Kita juga klik ke atas di sini 0,1. Nah, kita klik bawah juga. Di sini 0,2. 0,2. Kita klik enter, kita tarik sampai ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita klik lagi 0,2 karena 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2, karena jika kita mengetik 0,1 hanya akan ada di garis yang ini, di garis yang bawah sini. Kita tidak membuat tembok untuk tembok yang atas. Dan apa gunanya membuat seperti ini adalah dengan cara agar kita mudah dalam menentukan titik tengah saat kita membuat dimensi dari bangunan tersebut gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini titik tengahnya.
kita tarik 0,2, maaf 0,1, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini, kita tarik ke sini 0,2, seperti itu. Kita klik center, kita tarik terlebih dahulu, kita naikkan rata. Nah, kalau sudah rata, kita klik. Nah, dengan begini temboknya sudah jauh lebih rapi. Nah, ini juga kita tarik di sini 0,1, kita tarik sini. Nah, kita klik di sini, kita klik lagi 0,1, kita tarik ke belakang, dan ya untuk kotak sudah jadi ya. Di sini sudah ada garis, dan di sini dalam ruangan yang saya buat itu ada 4 ya, ada 4 ruangan dipotong dengan tiga tembok gitu, dan di sini ada 3 ruangan dipotong dengan dua tembok yang full dan 1 tembok yang hanya 75% panjangnya, jadi tidak full. Dan di sini saya akan memotong 4-4-nya dengan menggunakan cara yang sama. Nah, di sini kalau kita tadi menghitung di 24, kita bagi 4 saja. Jadi totalnya ada 6 cm setiap. Nah, kita menghitung juga dari titik yang ini, jangan dari titik ini, karena ini titik ini 2 adalah lebar tembok, dan di sini adalah titik tengahnya. Kita hitung dari sini, kita buat 6 cm. Nah, seperti ini. Kita luruskan dulu. Nah, kita luruskan, kita taruh di perpotongan titik yang ini. Seperti itu. Kita lanjutkan juga untuk yang ini dan seterusnya ya. Sini 0, 6 cm. Kita tarik perpotongannya sampai bawah. Nah, seperti ini. Ini juga 0,6 ya. 0,6 maaf. 6 cm maksudnya. Nah, seperti ini. Jadi antara titik yang ini antara titik ini dengan titik yang ini itu jumlahnya sama, yaitu 6 cm. Nah, lalu di sini kita juga membuat tembok yang sama ya. Di sini kita bisa lihat nih, ada tembok di sini, ada tembok juga di sini. Jadi kita membuat tembok ya. Kita buat lagi temboknya. Nah, seperti ini. Sini 0,1, kita tarik garis lurus sampai ke sini, sampai ke sini, karena yang ini ada seperti pembatas ruang dan tembok semu gitu. Jadi tidak saya buat tembok di situ, karena hanya pembatas antara ruangan garasi dan juga teras ya. Nah, seperti ini. Ini tetap kita buat kotak ya di sini ya. Ini sini 0,1, 0,2. Ini kita tarik lagi ke sini. 0,2 lagi. 0,1, dan ya, kita buat tembok lagi. Ini 0,2. Nah, begini. Begitu juga kita akan membuat yang bawahnya. Di sini saya belum mempersiapkan untuk pintunya ya. Nanti saya akan mencoba membuatnya. Sini ada 0,2. Nah, nanti kita akan rombak juga saat kita akan memberi pintu gitu untuk ruangan, untuk setiap ruangan ini. Gitu. Nah, ini juga kita buat di sini 0,1. Kita tarik lagi ke atas. Untuk membuat pola di sini 0,2.
Nah, terus di sini 0,1 masih sama ya. Nah, di sini kita juga buat 0,2. Kita tarik ke bawah seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya untuk tembok. Dan di sini kita akan hapus dulu untuk garis-garis tengahnya, patokan-patokannya. Jadi di sini kan saya membuat untuk kamar ya, bagian kamar di sini. Nah, di bagian kamar mandi ini ada sedikit celah gitu dari tengah sini, jadi kamar mandinya berukuran lebih kecil gitu. Dan di sini saya akan mencoba untuk mengurangi dari mengurangi ada ruang kosong lah di sini gitu. Nah, kita buka lagi AutoCAD-nya. Nah, di sini saya akan mengurangi ruangan ini, tapi tetap sejajar ya tembok yang ini. Nah, jadi di sini saya akan menguranginya ke sekitar 1,5. Jadi untuk orang lewat ya. Kita tarik lagi ke sini. Seperti ini. Nah, untuk yang 1,5 bisa kita hapus. Seperti ini. Nah, kalau kita sudah hapus, kita tarik lagi dan kita membuat tembok lagi di situ. Nah, seperti ini ya. 0,1 tetap tadi 0,1. Sini 0,2. Nah, ini kita buat juga 0,1. Tarik lagi ke bawah. Sini kita buat 0,2. Sini 0,2. Nah, seperti ini. Di ruangan kamar mandi sudah, ruangan keluarga juga. Nah, di sini kita akan membuat perpotongan lagi. Untuk lebar pintunya itu sekitar 1,5 kan, nanti kita akan buat pintu di sini. Jadi begitu pintu masuk, di sini masih ada sisa ruang tamu gitu. Kita buat juga 1,5 di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, jika sudah jadi 1,5, kita tinggal buat ini saja, membuat tembok ya. Nah, temboknya juga di sini kan kalau kita hitung sini ada 5 ya, kita buat jadi 3,5 saja. Nah, seperti ini 0,1 tetap. Tarik lagi ke atas 0,2. Tarik lagi ke bawah. Tarik lagi kita ke sini sekitar 0,1 lagi. 0,2. Nah, kita buat di sini. Sini 0,1 untuk membuat kotak ya. Yang nanti kotak ini akan diarsir. Sini 0,1 kita buatkan. Nah, seperti ini. Dan untuk temboknya sudah jadi. Jadi kita langsung saja untuk membuat pintu ya di sini ya. Di sini saya akan membuat pintu. Jadi setiap pintunya sudah saya ukur di sini untuk ukurannya 1,5. Nah, untuk pintunya di sini kita akan membuat pintunya. Nah, cara saya membuat pintu adalah gini. Ini tadi di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita buat juga seperti ini. Nah, gini ya. Kita buat saja rectangle seperti yang tadi. Nah, minusnya kan 0,2. Kita tinggal atur saja lebarnya. Misalnya lebar kita ingin di 1 ya. Kita buat lebarnya di 1. Terlalu lebar.
karena di sini ada sedikit tadi perpotongan ya, ada perpotongan di situ. Nah, di sini kita buat di sini satu lebarnya. Nah kita buat lebar satu ya, seperti ini. Ini kita jauh lebih baik memang buat seperti ini ya, apa? Nah ini kita copy, kita taruh di sini, kita paskan terlebih dahulu. Nah ini ya, kalau sudah pas seperti ini, lalu kita akan membuat garisnya. Nah untuk membuat garisnya kita paskan dulu terlebih dahulu seperti ini. Kita tarik sini. Maaf, kita pakai rectangle karena kita akan membuat kotak yang lebih baik gitu ya untuk itunya. Dan ya, nah seperti ini. Ini jika kalau kita sudah jadi seperti ini, kita tinggal menarik saja. Kita tinggal klik rotate. Nah setelah kita klik rotate, kita pilih titik yang ini. Kita mohon maaf, kita klik rotate. Kita klik dulu ininya, maaf ada kesalahan. Nah kita klik di titik yang ini, kita berdirikan. Nah seperti ini. Jika kalau sudah seperti ini, kita klik art gitu, atau kita bisa memilih ini. Kita klik art di sini, kita klik titik yang ini, kita tarik ke titik yang ini. Nah kita tarik, kita paskan dengan titik yang ini, dan jadi pintu di sini ya. Sudah jadi pintu di sini. Nah untuk bagaimana cara ngepasinnya, kita klik saja di sini. Nah jadi sudah pas di sini pintunya. Ukurannya 1,5 ya. Dan kita tadi membuat titik perpotongan ya tadi di sini. Titik perpotongan. Nah kita klik lagi saja. Kita samakan. Dan ya, di sini saya sudah membuat untuk pintunya ya. Untuk pintu-pintu sudah saya buat. Jadi di sini kita tinggal mengisinya, mengisi ini dengan sistem instalasi yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya mengikuti dari gambar yang kedua sini ya. Ada lampu di sini, lalu ada stop kontak, dan juga ada saklar 1 dan saklar 2. Dan masing-masing ruangan ada itu masing-masing ya, ada masing-masing gitu, ada fungsi ada instalasinya masing-masing gitu. Dan di sini kita akan mengcopy ya, copy dari itunya apa, di ruangan yang telah kita buat di sini. Oh ya, mohon maaf, di sini saya lupa, sebelum kita masuk ke situ, yang harus kita lakukan itu adalah mengarsir tembok. Nah, jadi untuk mengarsir tembok ini, untuk bagian center ini akan kita buang terlebih dahulu ya. Akan kita buang. Bagian sini sudah, kita cek terlebih dahulu sudut-sudutnya, apakah masih ada yang keluar atau tidak gitu. Karena jikalau di sini ada ruang, maka dia akan mengisi, arsiran tersebut akan mengisi gitu. Sini kita arsir saja. Di sini saya menggunakan hatch, dan di sini pattern yang kita gunakan di sini ada pattern ya. Nah kita klik ini, transparansinya kan biasanya kalau di default itu karena di sini. Nah kita nolkan, lalu di sini kita ketik 1. Nah seperti ini. Sini kita untuk non di sini, dan kita tinggal mengisinya saja. Non, dan di sini kita membuatnya berwarna mungkin kuning ya. Gitu. Kita buat garis-garis tadi. Terus kita kecilkan.
Nah, seperti ini. Sampai ada garis-garis seperti ini ya. Jadi ini tuh untuk mengukur ukuran antara ini nih, antara ini dengan sini ini, lalu ini dengan sini gitu. Gitu ya. Nah, jikalau ada seperti ini, berarti masih ada yang terbuka, entah di bagian sudut-sudut gini atau di bagian sudut yang atas. Kita coba perbaiki dulu. Nah, cara gini, kita paskan saja ini dengan sini. Nah ini juga kita paskan. Jadi untuk setiap sudut dengan sudut itu harus, jadi karena ada celah, dia tidak mau membuat hedge-nya. Nah, kalau sudah akurat pasti bisa dia untuk kita buat. Terus kita buat saja satu persatu seperti ini. Kita klik escape dan ya sudah jadi untuk temboknya. Kita tinggal mewarnai setiap sudut tembok. Kita bisa buat hedge-nya di sini, dan di sini saya akan memilih untuk yang solid atau bisa di angle. Cuman kalau saya akan memilih yang solid sih ya. Nah, setiap ujungnya. Tapi kalau kita ingin memberi pattern, kita bisa pilih angle. Kita pilih warna yang cerah gelap. Tapi kalau saya lebih ke solid sih. Nah, ini di sini sudah saya beri hedge ya, sudah saya beri hedge dan arsiran. Jadi kita tinggal memasukkan ini saja, tinggal kita masukkan ini komponen-komponennya saja. Seperti di sini ada lampu, ada saklar yang telah saya buat sebelumnya. Lalu di sini sudah ada di sini. Ini yang pertama kita akan berikan adalah teras dan garasi atau carport. Nah, di sini kita bisa memberi ini ya, lampu. Tinggal copy paste saja. Kita ambil titik tengah ini. Nah, kita ambil juga di sini titik tengah yang sama. Nah, seperti ini. Kita masukkan juga saklarnya di sini. Nah, di sini saklar kita, saklar satu atau saklar tunggal kita taruh di sini, kamar 1 dan kamar 2 ya. Nah, kita taruh seperti ini. Selanjutnya adalah kotak kontak atau ya kotak-kotak dulu lah ya. Lebih baik saklar dulu ya, saklar 2. Kita akan taruh saklar 2 di sini. Ini jadi ada patokan ya. Ada sedikit kesalahan tadi. Kita taruh di sini. Nah, ini kita move. Nah, ini kita move, kita pindahkan lokasinya di mana? Di sini kita bisa lihat di tengah-tengah sini ya, ada 2. Kita pastakan juga di sini, kita paste Ctrl V. Kita paste di sini. Nah, kita akan rotate terlebih dahulu atau kita akan putar terlebih dahulu. Jadi caranya adalah menggunakan rotate. Kita tarik lurus. Ya, kalau sudah seperti ini kita bisa move lagi. Nah, kita move di sini. Nah, seperti ini. Begitu simpelnya. Lalu kita akan membuat jadi kotak-kontak ya. Kotak-kontaknya di sini ditaruh di 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi ada di dapur, kamar 1, kamar 2, ruang keluarga dan ruang tamu. Oke, langsung saja.
rotate terlebih dahulu, atau kita rotasikan. Nah, begini. Kita akan taruh di sini. Begitu pula juga yang ini, kita rotate lagi. Nah, kita taruh juga di sini. Untuk penempatannya kita bisa samakan saja ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal ini aliran listrik ke PLN ya. Di sini ada dua line, dimana ada line 1 dan juga ada line 2. Kita akan taruh di sini. Mungkin, nah, dan ya di sini saya akan memberi keterangan pada setiap komponen-komponen listriknya ini. Saya akan beri keterangan. Yang pertama adalah nih, kita di sini ini listrik dari PLN, ya kan? Kita buat dulu teksnya di sini. Mungkin dengan ukuran 0,2 ya. Nah, ini dari PLN. Kita ambil di sini berwarna hitam ya. Berwarna hitam di sini. Kita yes. Nah, di sini ada dua line, yaitu line 1 dan line 2. Ada dua, bisa dibilang tuh dua, itulah apa, ada dua jalur gitu, dua line. Di sini ada line yang 1 dan line 2. Kita perlebar dulu. Nah, seperti ini. Buat dulu untuk step saklarnya ya. Di step saklar itu kita beri angka gitu, kita beri keterangan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah saklar 1. Nah, kita copy lagi, ke paste. 2 di sini. Nah, 3-nya kita akan taruh di sini. Di sini ada 3. Dan di sini juga berbeda ya. Di sini ada 4. Ada 4 di sini. Nah, jadi seperti ini sudah ya. Kita berikan keterangan di sini, dan di sini kita pakai saklar yang di sini kan, tapi di line 1. Jadi kita buat terlebih dahulu di line yang ke 1. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya juga yang di bawah, bagian teras. Di sini kita pakai aliran yang keempat. Oh, sorry. Di sini kita pakai line 2 ya, karena kita pakai jalur listrik yang bawah. Seperti ini. Dan seterusnya kita itu sampai yang lampu terakhir. Nah, ini kita di aliran yang kelima, di saklar yang kelima maksudnya. Nah, ini juga kita buat di saklar yang ke 6 gitu ya. Selanjutnya kita lanjut, lalu kita juga buat juga di sini ya. Nah, ini kan tadi kita pakai 5, 4 dan 3 tuh. Dan kita di sini kita pakai line yang kedua. Nah, di sini kita pakai line yang kedua di saklar 7. Ini kita copy juga lagi, kita
copy lagi, kita paste di sini, kita pakai yang ke-8. Nah, jadi line 1 ini hanya untuk mengaliri yang sini-sini saja, dan 2 itu di sini. Tapi kalau yang ini termasuk ke line 2 gitu. Jadi di sini kita masuk line yang ke ini ya. Di sini kita menggunakan line 1, dan di sini kita pakai saklar yang kedua. Dan juga yang di sini kita pakai saklar yang pertama dengan line yang pertama juga. Nah, seperti ini ya. Dan ya, ini mari kita lanjutkan. Di sini kita akan buat yang untuk kotak-kontaknya. Untuk kotak-kontak ini, kalau ini sudah, kita ke L1 tadi. L1 kita tulis di sini, ini lampu ini stop kotak-kontak yang pertama, ininya kedua, menggunakan line pertama. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita copy, kita paste di sini, tapi di sini menggunakan golongan yang kedua. Nah, ini yang ketiga ya. Nah, ini kita taruh di sini. Yang ketiga menggunakan itu yang kedua. Nah, seperti ini. Lalu yang ini adalah yang keempat, menggunakan line 1. Nah, yang ini juga, ini adalah yang kelima, menggunakan line yang ke-1. Nah, jikalau sudah, nah, setelah kita membuat ini selesai, kita akan mencoba untuk membuat ini terlebih dahulu ya, membuat dimensi. Dan setelah dimensi selesai, maka untuk ini semua sudah selesai video. Nah, bagaimana cara membuat dimensi? Kita klik dimension, kita pilih tadi titik tengahnya. Nah, saat titik tengah sudah dapat, kita klik lagi ke titik tengah yang lainnya. Nah, kita tarik. Nah, ya. Dan cara yang sama demikian juga kita buat di sini. Nah, untuk tingginya kita samakan. Nah, seperti ini. Dan fungsi dari garis tengah yang tadi kita buat adalah untuk membuat ini dimensinya ini. Jadi jikalau titik tengahnya sudah tepat, maka dimensi yang dihasilkan dari titik tengah tadi itu juga sangat tepat ya. Dan selanjutnya kita juga membuat untuk yang menyamping seperti ini ya. Kita juga akan buat ini. Tingginya harus tepat dan akurat. Lalu kita buat juga dimensi di sini seperti ini. Kita buat untuk yang di sini juga. Nah, ini juga. Nah, seperti ini ya. Kita juga buat juga untuk di sini. Kita buat dulu titik tengahnya. Nah, kita buat juga titik tengah di sini 1, di setiap itu 1.
Ini juga 1, lalu di sini juga 1, di sini 1. Nah, seperti itu. Lalu kita buat juga di sini 1. Nah, di sini kita buat 1 juga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat dimension di sini dengan ukuran yang sama. Nah, dengan tinggi yang sama juga ya. Nah, ini kita juga buat juga di sini. Nah, seperti ini ya. Kita tarik juga di bagian sini. Nah, dan yang ini juga kita pakai dimension. Nah, seperti ini. Dan jumlahnya akan selalu sama ya, gitu ya. Nah, ini di sini kita klik ya, kita buat lebih kecil lagi, lebih besar lagi, maaf. Nah, sekitar 0,5. Nah, dan ya sekian tugas akhir dari gambar teknik dengan denah instalasi rumah dengan skala 1:50. Kurang lebihnya dan segala perkataan saya atas segala kesalahan saya mohon dimaafkan. Saya juga masih pemula yang masih harus banyak belajar lagi. Kurang lebihnya mohon maaf dan sekian, terima kasih.